Moncrot Merah beraksi di Demak 02 819 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. Kejadian menonjol di 86. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat Timur Solo Kupang 365 bersempi mengarah Blok M agar Solo Garut 86 ganti. Bantuannya 87 untuk jajaran kuda. Ada korban luka tembak. Untuk butir lapangan yang lain merapat ke lokasi ditunggu 86. Selamat siang pemirsa, peristiwa dan mengawali perjumpaan kita dalam Sergap edisi Kamis 27 Mei 2010 bersama saya Zaldi Nurzaman. Berbagai informasi segera kami hadirkan, di antaranya. Dan jangan lewatkan 2 dampak kecanduan game online bagi anak-anak Anda. Dan pemirsa, kita buka lembar peristiwa pertama. Untuk butir lapangan yang lain merapat ke lokasi ditunggu 86. Pemirsa, kami menayangkan sisi negatif permainan dunia maya game online bagi anak-anak yang sudah terlanjur menjadi pecandunya. Namun, sebagian orang memiliki pendapat lain. Mereka yakin game ini justru memberi dampak positif karena membuat anak-anak lebih cekatan, responsif, dan bahkan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Benarkah pendapat ini? Berikut bagian kedua laporan kami. Cekatan dan sangat responsif. Itulah salah satu ciri anak-anak yang terampil bermain game online. Hanya sayang, menurut Dewi Yogo, sang anak hanya responsif dalam hal permainan saja, tapi tidak untuk hal lain. Melatih otak kiri dan kanan untuk menjadi reflektif responsif, tetapi hanya pada permainan tersebut, bukan untuk hal-hal lain. Sehingga kalau itu menghambat pola belajar sang anak, ya sangat diyakini pasti. Lagi pula terdapat perbedaan antara terampil bermain dan kecanduan bermain. Yang menjadi kekhawatiran tentu saja adalah kecanduan atau paling tidak begitu terobsesi dengan permainan game online. Seseorang yang kecanduan game online akan terlihat dari beberapa tanda-tanda. Misalnya game membuat anak lupa makan, mandi, atau belajar. Anak yang kecanduan akan langsung bermain begitu bangun tidur, dan sehari-hari sang anak sangat terobsesi dengan game atau karakter yang dimainkannya. Menurut Dewi Yogo, yang paling menakutkan dari game online adalah efek ketergantungan. Yang lebih menakutkan lagi sebetulnya adalah saat dia bermain, biasanya itu ada efek-efek ketergantungan, jadi karena adrenalinnya itu terangsang. Nah, saat anak tersebut sudah merasakan adrenalin itu muncul dan dia akan ingin melakukannya lagi dan melakukannya lagi. Nah, ini adalah efek-efek ketergantungannya. Dewi Yogo memberikan beberapa tips untuk menghindarkan anak dari kecanduan. Pertama, berilah sugesti agar anak mencari kegiatan yang lebih bermanfaat. Lalu carilah latar belakang kenapa anak menjadikan game sebagai pelariannya. Apakah anak tersebut kesepian di rumah? Hal lain adalah berikan batasan waktu bermain. Atau mungkin si anak pintar seperti Idam ini bisa menjadi teladan. Khawatir sih, cuma ya bagi-bagi aja, pinter-pinter bagi-bagi waktunya. Ya ngatur waktunya. Jadi tiap hari ya dijatahin untuk main berapa jam, untuk belajar berapa jam. Gitu. Untuk main berapa jam? Ya paling 2 jam. Untuk yang masih sulit sama sekali meninggalkan game, mainkan game yang sehat seperti game asah otak. Disarankan menghindari game tanpa akhir, game yang perlu waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Tips lain adalah hindari game yang memancing dan menguras emosi, sebab pemain bisa marah dan melampiaskan kemarahannya ke benda-benda yang ada di sekitar anak. Yang juga tak kalah penting adalah berikan substitusi kegiatan untuk anak sibuk hingga tidak sempat bermain game. Jadi satu-satunya jalan adalah misalnya 1 minggu kita hanya memperbolehkan anak tersebut misalnya bermain game pada hari Minggu saja, dan itu pun misalnya hanya maksimum 2 jam. Jadi harus ada substitusinya, misalnya apa, diberikan olahraga, pergi, dan selalu harus ada agenda bersama keluarga. Meski penyokong game online menolak mengakui istilah kecanduan bagi para game maniak, namun psikolog menilai kebiasaan yang obsesif terhadap game tidak berbeda dengan kecanduan lain. Intinya, di kata Dewi Yogo, kecanduan ini buruk. Kalau ketagihan, katakanlah narkoba itu sangat
destruktif sifatnya. Tetapi game online, bila seseorang atau seorang anak sudah kecanduan atau ketagihan, sama destruktifnya dengan narkoba. Jadi tidak, dua-duanya tidak ada. Pokoknya ada kata ketagihan atau kecanduan sendiri itu sudah sifatnya destruktif. Jadi sebelum terlambat, tidak ada salahnya orang tua, penyelenggara game, dan otoritas di bidang ini berbuat sesuatu. Apa-apa yang sudah dilakukan di negara lain seperti di Cina maupun Korea Selatan untuk melindungi konsumennya bisa menjadi pelajaran kita juga. Itu anak-anak zaman sekarang nih. Nih buat para orang tua nyimakan berita soal game online tadi. Ini patut jadi perhatian, Bos. Karena semua yang sifatnya nyandu, waduh, atau yang berlebihan pasti ada dampak negatifnya. Ya, makanya peran orang tua penting banget buat ngingetin anak-anaknya. Boleh main, asal berimbang, main sama belajarnya. Jangan sampai kebablasan coba. Sampai lupa melakukan aktivitas lain. Makan lupa, belajar apalagi. Nah, ini lebih baik persiapkan diri untuk masa depan kalian. Ya enggak? Banyak baca buku ilmu pengetahuan. Ya, supaya jadi orang yang berguna. Jangan kayak gue yang sekarang baru nyesel. Ngerasain betapa kagak enaknya hidup di penjara. Emang sih dulu kagak ada online. Ingat nih. Lakukanlah segala perbuatan sesuai kewajaran. Dan jangan berlebihan. Karena jika tidak, nah ini dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga dirasakan banyak orang lain. Waspadalah, waspadalah.